Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas mata kuliah Tata Hukum Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Nasrullah SH SAG MCL. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu materi, yaitu mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penerapannya. Sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cesar Zikri Nur Cahyo dengan NIM 202105200043. Perkenalkan, nama saya Kamila Dewi dengan NIM 202105200027. Saya Rizky Aditya Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 202105200021. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Alfarisi dengan NIM 202105200022. Oke, yang pertama, apa sih asas-asas umum pemerintahan yang baik itu? Menurut pasal 1 nomor 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang kemudian disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, ketika pejabat pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan, harus memperhatikan AUPB ini agar kebijakannya dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Nah, apa saja sih fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini? Yang pertama, bagi administrasi negara, AUPB digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan. Lalu, bagi masyarakat atau pencari keadilan, digunakan sebagai alasan gugatan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 53. Alasan-alasan yang dapat dijadikan gugatan berdasarkan ayat 1 pasal 53 yaitu keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu, bagi hakim pengadilan tata usaha negara, yaitu AUPB ini digunakan sebagai alat untuk menguji atau membatalkan keputusan yang berlaku atau dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara. Lalu yang terakhir, bagi badan legislatif, AUPB ini digunakan dalam merancang undang-undang. Pertama, ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, yang artinya pemerintah tidak dapat menarik kembali keputusan yang ada. Asas ini bertujuan menjamin kejelasan dari suatu hukum yang ada. Penerapannya yaitu ketika pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang ada, misalnya dalam pembelanjaan APBN, yang artinya dalam pelaksanaannya tidak ada pembelanjaan yang diubah, dikurangi, atau bahkan dilebihkan. Yang kedua, ada asas kemanfaatan. Manfaat yang harus ditinjau secara seimbang antara kepentingan individu dengan masyarakat maupun kepentingan manusia dan ekosistemnya. Asas ini bertujuan untuk membuat kebijakan yang harus ada implikasi positif ke depannya kepada masyarakat, terutama untuk jangka panjang. Seperti contohnya PPKM ketika pandemi COVID-19 yang bermanfaat mengurangi mobilitas masyarakat untuk meminimalisir korban jiwa. Yang ketiga, ada asas ketidakberpihakan. Asas ini mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan keputusan atau tindakan tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan pihak secara keseluruhan. Salah satu penerapannya yaitu ketika pemerintah menetapkan PSBB melalui peraturan pemerintah dan keputusan presiden dalam upaya mengatasi wabah corona yang semakin mengganas. Di situ pemerintah menerapkan asas ketidakberpihakan dengan mempertimbangkan
kesehatan sebagai kepentingan utama semua pihak, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun atau pihak manapun. Dalam asas kecamatan mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi serta dokumen yang lengkap. Keputusan dan tindakan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum tindakan tersebut dilakukan. Untuk penerapan pada asas kecamatan adalah ketika pemerintah ingin melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah masih mempersiapkan dengan cermat tindakan tersebut sebelum dilakukan. Pembahasan selanjutnya ada asas tidak menyalahkan kewenangan. Di dalam asas tidak menyalahkan kewenangan mempunyai arti bahwa asas yang mewajibkan setiap penjabat pemerintah tidak memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Untuk penerapannya, ketika penjabat pemerintah mendapatkan wewenang harus dijalankan sebaik mungkin dan tidak digunakan untuk mengambil kesempatan pada kewenangan. Yang keenam adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, maupun rahasia negara. Penerapannya adalah ketika beberapa waktu lalu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya ditemukan beberapa polemik, mulai dari banyaknya versi draft Undang-Undang Cipta Kerja hingga dinilainya diskriminatif terhadap para buruh, serta pengesahan yang waktunya sebelum para buruh melakukan aksi protes dan demonstrasi. Di situ pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ pemerintah tidak ada keterbukaan sama sekali kepada masyarakat dalam membuat Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Penerapan yang kedua, ketika pejabat melakukan pengadaan barang dan jasa, informasi yang tersedia harus di tempat yang paling mudah dijangkau masyarakat, agar informasinya transparan. Pengadaan yang terjadi di lapangan harus sesuai dengan rancangan anggaran, tidak boleh kurang atau diubah. Ketujuh adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum menurut Undang-Undang PB 2009 adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan secara prinsipil. Penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat atau instansi selalu mengutamakan kepentingan umum. Penerapannya adalah ketika pemerintah mengeluarkan katun atau keputusan tata usaha negara yang berdasarkan kepentingan umum tanpa adanya kepentingan golongan maupun pribadi. Di situ pemerintah sudah melaksanakan tentang asas kepentingan umum. Kedelapan adalah asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang digunakan dalam memberikan pelayanan dengan tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan. Penerapannya adalah ketika pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang baik di tengah masyarakat, seperti pelayanan BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, yang dilayani sesuai standar pelayanan yang ada atau yang tersedia. Di situ pemerintah telah melaksanakan apa yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penerapannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan penerapannya. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan kata di dalam presentasi kelompok kami ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.